membuka ibadah kita pagi ini dengan tema kuasa Kristus yang memampukan dan memberikan harapan di masa pandemi. Kita bernyanyi dari PKJ 13 bait 1 sampai 2, kita masuk. Kebaktian yang kita lakukan pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing yang mendasari kebaktian pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal pertama ayat yang ke-27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Bilang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita yang disampaikan melalui Mazmur 116. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana,
Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk anugerah yang telah diberikannya, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Allah. Diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sambut PKJ 198 baitnya yang pertama. Silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk membaca bagian firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus. Markus yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan serta mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara, rasa kekaguman kepada seseorang bisa saja dimiliki oleh siapapun. Mungkin kita itu yang dikatakan sebagai idola mungkin ya. Nah, kalau idola itu berarti dia mengidolkan, memuja seperti dewa, kagum gitu. Idol kan dewa ya artinya. Jadi mengidolakan berarti dia sangat kagum. Ya biasanya tuh orang-orang punya idola, anak muda gitu ya, punya idola artis-artis lah atau selebritis begitu ya, luar biasa kekagumannya itu ya, sampai ya mungkin kita sebagai orang tua juga agak merasa bagaimana ya, kok sampai begitu tingginya ya keinginan untuk bisa menunjukkan atau mendapatkan perhatian atau memperhatikan ya, sebaliknya ya. Kalau kita lihat sekarang anak-anak muda sekarang, wah banyak sekali peluang-peluang untuk bisa mungkin juga dia hadir mengaktualisasikan diri sebagai orang yang ada harapan bahwa dia bisa diidolakan. Sekarang kalau mau jadi bintang kan gampang. Kalau zaman dulu
Orang harus pergi ke TVRI diseleksi segala macem ya. Nah, zaman sekarang ya pasang aja TikTok gitu ya, bikin konten yang apa yang agak aneh mungkin ya. Jadi orang banyak sekali subscribernya dan sebagainya ya. Nah, kita juga mungkin punya idola ya, ada tokoh-tokoh yang sangat kita kagumi ya, tokoh yang sangat kita hormati. Dan biasanya kalau mengidolakan berarti biasanya sejalan juga dengan mengimitasi biasanya ya. Mengimitasi artinya meniru apa yang dilakukan oleh sang idola tadi atau tokoh yang kita kagumi, saudara. Nah, karena berbicara tentang Tuhan Yesus gitu ya, bagaimana rasa takjub ya ini dimiliki oleh banyak orang ketika itu. Saya ingat berapa waktu yang lalu waktu sama-sama kita dengan KPA Sinode gitu membahas lagu-lagu yang ada di kalangan sekolah minggu ya, ternyata ada lagu yang memang harus direvisi, kalimat-kalimat yang kurang tepat untuk menunjukkan kekaguman kepada Tuhan Yesus, karena rasanya tidak mendidik begitu ya. Misalnya lagu ini, oh ya saya ingat tuh lagu Allah kita heran dan besar gitu ya. Nah, waktu itu kita sempat membicarakan tentang hal itu, heran, Allah kita heran besar gitu. Jadi seperti apa gitu ya? Kalau buat anak-anak itu kan butuh imajinasi untuk mengenal sosok Allah mungkin ya. Tapi dengan lagu itu kan, aduh udah besar, terheran-heran. Sekarang yang mengherankan siapa? Allahnya apa kitanya yang heran gitu kan? Nah, jadi itu satu lagu itu direvisi ya, dirubah kata-katanya sedikit gitu ya. Nah, lalu juga lagu ini, oh ya kau ku kagumi dalam hati. Loh, kekaguman kepada Tuhan kenapa hanya disimpan di dalam hati? Ya. Bukan cuma di dalam hati, tetapi sesuatu hal yang memang patut diberitakan, diekspresikan bahwa kita mengagumi Tuhan, bahwa kita terpesona dengan karyanya, karena memang itu kita rasakan sebagai mukjizat di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan sekedar sesuatu yang disimpan dalam hati dan terkagum-kagum gitu. Tidak cukup sampai batas itu. What next? Apa selanjutnya? Kekaguman apa yang kemudian kita follow up, kita tindak lanjuti supaya menunjukkan bahwa kita bukan cuma sekedar memandang, mengagumi, tetapi ada hasil yang seperti dikatakan yang mengimitasi, berarti meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Paling tidak ya meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, dalam pembacaan kita tadi kita lihat bahwa setelah memanggil murid-murid yang pertama ya, sebelumnya di bagian perikop yang sebelumnya kan kita lihat bahwa ada pemanggilan murid-murid yang pertama. Di sini Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya, kegiatannya di Kapernaum, sebuah kota yang ketika Tuhan Yesus sampai di sana memang itu pada hari Sabat. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Dan apa yang diajarkannya atau cara bahkan metode yang Tuhan Yesus lakukan ya memang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat gitu ya. Para ahli Taurat kan mengajar juga, sama juga, tetapi tidak ada kuasa sama sekali karena memang mungkin kebanyakan mereka itu yang dikatakan sebagai NATO, not action but only, hanya mengajar, ngomong doang gitu ya, omdo, nggak ada bukti nyata, nggak ada hal yang bisa membuat orang menjadi takjub karena cuma kata-kata saja. Nah, di sini mereka melihat bahwa waktu Tuhan Yesus mengajar itu sangat istimewa, metodenya yang berbeda. Ya, perbedaannya adalah bahwa Yesus mengajar sebagaimana orang yang berkuasa sehingga menimbulkan rasa takjub, kekaguman yang luar biasa bagi setiap orang yang mendengar pengajarannya ketika itu. Nah, kemudian kuasa Tuhan Yesus juga semakin nyata ketika pada saat Tuhan Yesus mengajar itu ada orang yang kerasukan, dikatakan kerasukan roh jahat, dan orang itu karena di dalamnya ada iblis gitu ya, orang itu berteriak-teriak karena iblis itu merasa
terusik dengan kehadiran Tuhan Yesus. Ya, kita lihat bahwa melalui orang itu, roh jahat itu meneriakkan 3 kalimat. Kita lihat di sini. Yang pertama, apa urusannya dengan kami, hai orang, saya tadi dikatakan itu, apa urusannya dengan kami, hai Yesus orang Nazaret. Kemudian, engkau datang hendak membinasakan kami, dan kemudian aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, jadi ini ungkapan yang disampaikan oleh orang yang kerasukan itu, tetapi ya itu suaranya kan suara iblis begitu ya, iblis yang menyampaikannya, gitu ya. Merasa terusik karena dia sudah merasa nyaman mungkin di dalam diri orang itu, dia membuat orang itu menderita, ya. Dan orang yang melihat ketika itu sangat takjub ketika kemudian Tuhan Yesus ya melakukan perkara yang luar biasa. Jadi kehadiran Yesus saja ya hanya hadir pada saat itu sudah membuat sang iblis itu merasa terusik. Nah, kemudian juga roh jahat itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh ya dengan hanya 4 kata saja, diam, keluarlah daripadanya. Nah, cukup dengan kalimat itu saja dan yang dikatakan oleh Yesus, roh jahat itu keluar. Itu kan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, yang menjadi kekaguman dari banyak orang. Seseorang yang sudah menderita karena kuasa jahat, kuasa iblis itu bisa terlepas hanya dengan perkataan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus ternyata membawa pembebasan dari kuasa roh jahat. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jelas sekali bahwa memang kehadiran Yesus melepaskan kita dari kuasa-kuasa yang mampu merebut kita untuk menerima kebinasaan. Coba kalau kita mau merendahkan hati ya, kita mau mengintrospeksi diri. Apakah kita pernah membiarkan diri kita ya, dipengaruhi oleh kuasa iblis? Ya. Kita membiarkan amarah, dendam, ya terus menerus ada di dalam hati kita. Paling senang itu iblis kalau kita punya kemarahan, punya sesuatu yang bisa membuat orang lain menderita, gitu ya, menyimpan kebencian ataupun ya melakukan hal-hal yang sangat tidak dikehendaki Tuhan, ya. Nah, dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan akan semakin banyak orang yang mempunyai lepas kontrol gitu ya, jadi meluapkan emosinya gitu ya. Dan kalau dilihat itu kan bukan kehendak Tuhan, itu ya sama saja dengan membiarkan diri diperalat oleh iblis. Kisah-kisah kriminal semakin meningkat, kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat ya. Karena sang suami mungkin kepala keluarga tidak punya pendapatan yang layak, kemudian bertengkar, pemukulan terjadi ya. Kekerasan itu tidak cuma dialami suami loh, istri-istri juga melakukan kekerasan. Jadi inilah dunia ada di dalam ancaman bahwa kan paling suka iblis seperti ini ya, dengan membawa senjata yaitu virus itu ya, pandemi ini. Maka banyak orang yang kalau tidak kuat di dalam iman akan menjadi hancur ya. Kita kagum, kita takjub akan kasih dan kuasa Tuhan. Ini yang harus tetap kita miliki, karena memang sepanjang perjalanan hidup kita, kalau kita mau merefleksikan ke belakang, ada banyak mukjizatnya yang tak terhitung. Ada banyak karya Tuhan bahkan yang tidak bisa kita pikirkan ya, itu Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan beri apa yang jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi kalau sampai saat ini ada masih hal-hal yang menghambat kita untuk mau mengagumi kasih Tuhan, untuk mau bersyukur dan untuk mau tetap mengangkat tangan, menengadahkan tangan kita padanya, tanggalkanlah semuanya keegoan kita, serahkanlah, dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa membuat
kita selalu mengagumi Dia dan berkarya untuk memuliakan Dia, dan bisa meneladani apa yang menjadi panggilannya di dalam kehidupan kita. Tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi kita untuk menerima kasih Tuhan. Itulah yang harus kita yakini. Amin. Pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kekal, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara diundang untuk berdiri.
Kita telah mendengar firman Tuhan, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yakni percayalah akan kasih dan kuasanya, dan kekaguman kepada Kristus harus kita isi dengan melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian PKJ 285 bait 1 dan 2. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maranatha. Amin.